menggemparkan gitu loh di muka lo. Apa itu muka kering? Hai, balik lagi sama gue PG. Jadi sekarang gue mau ngasih tahu juara umum yang ada di hati gue untuk bagian skincare. Jadi si tema juara umum produk-produk yang di hati gue ini bakal dibagi jadi 2 bagian atau 2 video, biar nggak kelamaan kalian ngedengerin bacotan gue. Yang pertama sekarang ini gue mau ngasih tahu juara umum di hati gue dari bagian skincare. Nanti kalau yang bagian makeup di video selanjutnya. Oke, tanpa banyak basa-basi karena keburu banyak cincong, gue bakal mulai masuk ke skincare yang jadi juara umum di hati gue. Gue bakal ngasih taunya berdasarkan urutan penggunaan skincare-nya. Jadi yang pertama itu dari pembersih muka. Lebih tepatnya sih di bagian micellar water. Ini gue tuh sebenarnya bener-bener bingung banget buat nentuin juara-juara umumnya di hati gue, karena kalau ada dari beberapa bagian kayak toner, kayak apa lagi ya, serum, moisturizer, itu tuh kayak bener-bener ketebak gitu loh. Oh, ini nih yang gue cinta mati seumur hidup gitu. Tapi nggak seumur hidup juga sih ya, kagak tahu nih, nanti besok gue berubah bisa aja. Tapi kalau misalnya bagian micellar water ini gue agak bingung, soalnya ada beberapa micellar water atau pembersih yang gue suka. Cuman yang paling gue suka banget ini ada si Nivea Micellar Air Skin Breath Expert Makeup Remover Face Ice yang hitam ini. Ini untuk yang micellar biasa aja. Kenapa? Soalnya dia itu bener-bener ngebersihin muka gue banget, nggak bikin kering, habis itu enak banget, ada anget-angetnya juga, terus wanginya enak kayak berry-berry gitu. Yang paling penting sih itu, yang dia bener-bener ngangkat makeup gue sampai ke debu-debu, residu, dosa, kucel-kucelnya gue, daki-dakinya gue, ini keangkat semua sama dia. Cuman dia kan bilangnya tuh makeup remover face and eyes, dia tuh nggak terlalu ngangkat yang waterproof. Cuman emang gue tuh kayak memaklumi gitu loh, karena maskara waterproof kan emang bener-bener susah banget. Jadi ya nggak apa-apa, jadi ini gue nganggepnya micellar water yang juara umum di hati gue untuk membersih muka gitu. Tapi kalau misalnya buat yang masalah waterproof maskara gitu, yang juara umum di hati gue adalah Garnier Micellar Oil Infused Cleansing Water yang kuning ini, yang ada minyak-minyaknya gitu. Ini udah bener-bener gue nggak bisa pindah ke lain hati gitu loh. Mungkin kalian bisa infoin gitu, kalian yang bener-bener tadinya cinta banget sama si Garnier ini terus berpindah hati karena menemukan yang lebih bagus. Dia tuh bagus tapi masih bisa dibeli gitu, masih affordable, nggak terlalu mahal. Terus dia bener-bener ngangkat semua maskara terkuat sekalipun, kayak L'Oreal Lash Paradise itu tuh keangkat sama dia. Jadi kayak nggak banyak gosok-gosok bulu mata gitu loh. Kasian nih mata gue, apa ya, rada sensitif. Terus kalau misalnya kebanyakan digosok-gosok nggak jelas gitu, nanti makin iritasi begitu bunda. Nextnya gue lihat dulu, gue udah ngelis, gue sampai ngelis tuh tadi, gue milih-milih dulu. Selanjutnya ini ada ke bagian cleanser. Kalau misalnya kalian ngikutin gue, pencuci muka gue tuh udah kayak beragam banget. Kayak mulai dari pernah The Body Shop, pernah Cosrx, pernah yang terakhir tuh yang Simple Skincare. Dulu Wardah juga pernah, Pond's juga pernah, dan sebagainya. Cuman yang bener-bener juara umum itu si Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser ini. Soalnya dia bener-bener enak banget. Gua nggak suka sama pencuci muka yang bener-bener bikin kering, yang narik muka lo gitu loh. Kayak lo tuh abis cuci muka tuh kayak ketarik, terus bikin kenceng, tapi bukan kenceng yang firming, tapi kenceng yang gak enak gitu loh. Karena mungkin muka gue cenderung kering ya, jadi gue suka sama pencuci muka yang justru membersihkan dan melembabkan. Kayak misalnya si Simple Skincare, si Cosrx yang ini, terus The Body Shop yang warna putih itu yang gue lupa apa namanya. Kalau gue pakai Wardah itu tamat banget riwayat kulit muka gue. Jadi ini bener-bener juara umum di muka gue karena dia bikin lembab banget, dia bener-bener ngebersihin banget. Dan yang gue suka, dia itu halus gitu loh. Jadi nggak cuman lo beres cuci muka tuh cuman dapat bersih tuh, enggak. Udah dapat bersih, dapat lembab, dapat lembutnya juga. Cuman untuk ukuran pencuci muka dia harganya emang rada-rada menggelitik akal sehat kita gitu. Tapi ya udahlah, untuk khasiat yang didapatkan gue rela kembali ke dia lagi. Dosnya dia yang rada-rada affordable, kayak dia khasiatnya, cuman nggak seduar dia. Itu ada si Simple Skincare. Kalau misalnya kalian mau tahu, kalian bisa lihat di skincare rutin gue yang paling update. Nextnya masuk ke bagian scrubbing, mengscrubbing bahasa apa anjir. Jadi gue tuh udah nyobain beberapa scrub, mulai dari Saint Ives, Laneige, terus apa lagi ya, gue lupa, pokoknya udah lama banget, kayak misalnya dari zaman kuliah gitulah. Nah, yang paling gue suka itu adalah si Laneige Clear Sea Peeling Mask. Mungkin dari judulnya dia tuh peeling mask ya, kayak
masuknya ke masker biasa, cuman karena ada butiran-butiran dari si biji, nggak tahu biji stroberi, nggak tahu biji apa yang bisa kalian lihat di sini. Dan ini udah mau habis ya. Dompet gue sudah mulai teriak-teriak melihat Laneige ini udah mau habis. Cuman dia itu cocok banget buat gue yang punya kulit rada kering gitu, normal to dry. Kayaknya gue udah berkali-kali banget, berjuta-juta kali, sampai mulut gue berbusa, gue ngasih tahu kalau misalnya tipe kulit gue itu normal to dry. Dan cocok banget kalau misalnya pakai scrubnya si Laneige ini, karena kalau misalnya gue pakai scrub dari si Shine Eyes itu gue nggak cocok, malah justru muncul kayak merah-merah nggak jelas gitu loh. Mungkin karena entah bahannya yang nggak cocok, walaupun gue pakai yang paling gentle ya, yang oatmeal. Apa karena dia saking apa ya, karena scrubnya terlalu kasar, jadinya muka gue tuh kayak malah makin dehidrasi atau makin kering. Jadi gue lebih prefer untuk memilih si Laneige ini, walaupun memang harganya sih bikin totos banget. Tapi yang pernah gue kasih tahu juga di skincare rutin gue tuh beli dia memang totos di awal, tapi dia tuh bener-bener awet banget. Karena apa ya, lo tuh cukup kayak 2 jari ini itu bisa buat satu muka gitu. Nextnya masuk ke bagian permaskeran. Ini yang bener-bener gue bikin galau banget, karena kalau misalnya lo tahu, gue tuh paling suka di rangkaian skincare itu sama serum dan sama masker. Dan masker itu bener-bener gue suka banget, karena ya selain di koleksi gue mencoba-coba, kayak masker tuh ada aja gitu yang nemu bener-bener bagus banget dengan harga murah. Ada yang mahal tapi bagus, tapi ada yang mahal jelek minta ampun lah gitu. Makanya gue suka banget kalau misalnya experience di masker, tapi yang bener-bener juara umum di gue The Body Shop yang Japanese Matcha Tea yang warna hijau. Kalau misalnya lo tahu, ini matching sama baju gue. Gue tuh beli yang kemasan berapa mili ini? Kemasan 15 mili, karena waktu itu lagi diskon di Lazada, jadi 40 berapa ribu gitu. Jadi gue langsung ngeborong yang Japanese Matcha Tea ini, karena gue bener-bener sesuka itu sama yang matcha tea. Karena dia itu ada sensasi anget-angetnya, bukan anget yang cekit-cekit bikin sakit kulit muka lo, tapi anget yang bikin relax. Terus bener-bener ngangkat kotoran, habis itu ngebersihin muka lo, bikin cerah muka lo, bikin lembut muka lo. Ada efek lembabnya juga, after effect-nya tuh banyak banget. Makanya gue bener-bener suka banget sama The Body Shop yang Japanese Matcha Tea. Memang agak pricey, cuman kalau misalnya emang lo mau nyobain, gue saranin banget beli yang ukuran segini. Tapi kalau nggak salah, harga aslinya ukuran segini tuh 99.000. Ini gue sangat menyarankan lo nyobain, rutinin make ini. Lo bakal tahu kenapa gue bener-bener juara umum banget dia di hati gue. Nextnya ada pembagian sheet mask. Jadi sheet mask yang gue suka kayaknya udah ketebak banget ya, gara-gara apa namanya, yang pas gue ngejelasin review kupas tuntas masker gue. Ini sheet mask yang jadi juara itu ada si Mediheal. Dulu pas gue coba Mediheal yang pertama kali, itu masih rangkaian varian yang kayak begini. Tapi gue tuh udah lama kan kayak nge-explore sheet mask gitu. Gue lama nih nggak ngelirik Mediheal lagi. Beberapa bulan yang lalu gue ngelirik lagi, maksudnya gue deep dive lagi ke Mediheal. Ini gue menemukan yang varian kacang-kacangan kayak gini, yang ada natto gum, terus ada black bean tea, terus ada yang soybean atau apa gitu, gue lupa, ada di kulkas karena semalam udah gue pakai. Jadi sisa serumnya gue masukin kulkas. Itu bener-bener super ngelembutin banget. Pokoknya lu kalau misalnya kulitnya kayak gue, normal to dry, terus lagi di cuaca nggak jelas kayak gini, itu tuh butuh banget extra hydration. Nah ini si sheet mask ini, dia tuh serumnya tuh generous banget, bener-bener banyak banget isi serumnya. Terus si sheet masknya juga enak banget bahannya. After effect-nya bener-bener ngelembutin muka lo, bener-bener bikin cerah, bener-bener bikin lembab. Kayak bener-bener after effect-nya tuh ngasih tahu kayak, apa itu muka kering? Gue gak kenal tuh sama yang namanya muka kering tuh, bener-bener gak ada. Ini bener-bener gue cinta mati banget sama sheet masknya Mediheal. Tapi memang harganya rada-rada tidak affordable gitu ya kalau menurut gue. Dia tuh range-nya yang 20.000 ke atas. Kalau misalnya mau dilogikain, selembar lo dapat 20.000, selembar lo harus ngeluarin 20.000 doang. Enggak, lo beli 20.000 tapi dapetnya selembar doang kan. Ibaratnya kayak gitu, tapi ada serum yang bisa lo manfaatkan, dan kalau misalnya lo cocok, jadi nilai plus buat lo. Selanjutnya, kita masuk ke perskincarean yang bener-bener skincare. Gue akan mulai dari toner. Lo kalau misalnya ngikutin juga, lo pasti tahu gue udah nyobain tonernya si Secret Key, gue nyobain toner Vanilla Co, gue nyobain toner Skin Angel atau Skin 1004. Gue nyobain toner apa lagi ya? The Body Shop. Pokoknya banyak. Tapi yang bener-bener berkesan di hati gue itu ya cuman si satu ini yang bener-bener
bikin gue balik lagi. Ini si Madagascar Centella-Toning Toner punyanya si Skin Angel atau Skin 1004. Kalau lo lihat di skincare update gue, mungkin gue udah bilang ya kalau misalnya gue pakai Skin Angel tapi udah habis, gue beralih ke Banila Co. Tapi pas banget gue kena si fungal acne itu, gue langsung beli dia. Itu bener-bener nenangin muka gue banget. Kalau misalnya gue jerawatan, itu nenangin muka gue banget, bikin halus banget, bikin lembut banget. Kalau misalnya lo lagi jerawat merah, lo kompres aja deh, coba pas lo pakai toner di bagian yang jerawatan, rada dilamain gitu loh, si kapasnya ditekan di situ. Habis itu baru lo usap ke seluruh muka. Itu tuh bener-bener bikin kalem gitu loh, kayak jerawat lo tuh tadinya meronta-ronta jadinya tenang gara-gara dia doang gitu. Itu kalau di gue, nggak tahu kalau yang di lain ya. Tapi ya emang harganya tuh rada-rada gitu loh. Mengingat kualitas mungkin ada harga ada rupa. Nextnya ke bagian perseruman, karena serum tuh sebenarnya ada banyak ya, maksudnya ada serum, ada essence, ada ampul. Cuman gue rangkum aja jadi satu di antara ketiga itu yang jadi juara umum di hati gue, yaitu si Something Niacinamide Plus Moisture Beat Serum ini yang warna putih. Gue tuh padahal pertama kenal tuh gara-gara gue beli mystery box di Beauty Hall Indo. Gue tuh dapet dia, tapi ternyata pas gue pakai sampai abis itu gue bener-bener cinta banget. Sampai ini gue udah botol kedua gue beli lagi karena efeknya tuh bener-bener ngelembapin, bikin muka lo halus, dark spot itu bisa pudar sama dia. Ini tuh kayak kecil-kecil cabai rawit gitu loh. Dan gue senengnya lagi dia tuh produk lokal. Lo ngerti gak sih, karya anak bangsa. Walaupun gue ada make si si Laneige juga, ada make si First Life juga. Cuman kalau misalnya harganya dibandingin sama dia, sama efeknya yang didapatkan, itu bener-bener gue lebih milih dia. Maksudnya Laneige kan agak lebih mahal, efeknya dia mencerahkan juga, melembabkan juga dan sebagainya. Tapi kalau misalnya disejajarin nih ya, efeknya sama aja gitu, kayak hampir sama kayak dia dengan harga yang lebih murah. Lo mengeluarkan cost yang lebih sedikit, lo bisa dapet sesuatu yang sangat menggemparkan gitu loh di muka lo. Terus kalau yang tadi gue bilang melembabkan, itu bener-bener melembabkannya tuh bukan yang kaleng-kaleng cuman jargon melembabkan kulit anda. Enggak gitu. Itu tuh bener-bener ngelembapin banget, percaya sama gue. Kalau gue udah bilang melembabkan, itu berarti bener-bener ngaruh dan efek banget lembabnya. Gue tuh pencinta skincare yang segala hal tentang mencerahkan, atau enggak segala hal yang tentang melembabkan karena kondisi kulit gue. Nextnya ini ada obat jerawat. Mungkin enak ke muka gue walaupun rada rewel kalau misalnya lagi ada cuaca jelek gitu, jadi kering banget muka gue. Tapi kulit gue nggak terlalu gampang jerawatan, kecuali kalau misalnya mau mens atau enggak kena bahan-bahan kimia yang bisa mancing si fungal acne yang ada di muka gue. Gue tuh nyobain obat jerawat sebenarnya cuma 2 seumur hidup gue. Itu ada si Acne Point Clear sama si Sebamed Pimple Gel. Dan yang menurut gue bener-bener ngaruh dan bagus banget itu si Acne Point Clear ini. Jadi dia tuh bentuknya roll on gitu. Kalau misalnya lo nggak tahu roll on, lo lihat sekarang buka deodoran lo. Karena kalau misalnya lo lagi jerawatan kan, tangan lo kotor, itu sebenarnya memancing buat lebih meradang atau jerawatnya lebih lama ada. Nah ini dari botolnya langsung ke muka lo, nggak ada kontak kotor sama sekali gitu. Dan dia pageh itu apa ya bahasa Indonesianya, kokoh apa sih, kencang gitu loh penutupnya. Jadi jarang ada debu yang masuk, jadi lebih steril gitu. Itu gue suka banget sama ini. Nextnya dari moisturizer. Moisturizer itu gue pakai pernah banyak juga. Ada Wardah, ada Body Shop, ada Huxley. Dan yang bener-bener juara di hati gue itu punyanya si Huxley yang Cream More Than Moist. Itu udah nggak ada barangnya karena udah habis. Dan dengan bodohnya gue lupa kalau misalnya mau gue bikinin videonya, botolnya udah keburu gue buang. Botolnya, jarnya udah keburu gue buang. Jadi nanti gue bakal insert di sini aja. Itu Huxley Cream More Than Moist. Teksturnya tuh buttery gitu, tapi pas lo apply ke muka lo itu tuh kayak mentega aja gitu, beneran kayak mentega melt di muka lo. Gue tuh bener-bener nggak suka sama moisturizer yang teksturnya thick atau tebel banget, bikin gerah, haredang, panas. Makanya gue suka banget sama si Huxley ini karena dia teksturnya walaupun nggak ringan sih, cuman nggak berat, jadi kayak light to medium lah kalau coveragenya foundation ya ibaratnya. Pas lo pakai di muka itu tuh bakal melt, terus habis itu bener-bener lembab dan bener-bener lembut hasil akhirnya. Dia memang harganya agak pricey, waktu itu gue beli juga karena lagi ada diskon. Tapi menurut gue itu apa ya, bener-bener worth it banget dengan hasilnya. Dan itu gue pakai dari bulan Maret. Gue pakai dari bulan Maret. Habis tuh baru kemarin, yaitu bulan Agustus. Sekitar 5 bulanan gitu loh, baru habis 1 jar itu, karena itu gue bener-bener pakainya rutin banget. Tapi kalau misalnya gue boleh nyaranin, pas pagi lo makanya jangan terlalu banyak nih, kayak seperlunya aja, tipis-tipis aja. Jadi
kalau misalnya lo pakai foundation nggak terlalu ngerasa berat muka lo, tapi kalau lo makainya ketebelan kan kayak berlayer-layer gitu, kayak nggak enak aja gitu loh keluarnya. Kalau malam itu lo mau tidur, nggak apa-apa lo mau pakai banyak banget juga, karena hasilnya di pagi hari itu lo bakal lembab banget ngerasanya, apalagi kalau dicampur lo habis pakai sheet mask atau lo pakainya sebelum pakai sleeping mask, itu udah paling pol banget. Sebenarnya gue sekarang lagi make krimnya si Skin Angel yang Madagascar Centella Cream ini, cuman gue belum make lama gitu loh, nggak selama gue make si Huxley yang sampai habis, jadi gue nggak berani langsung nge-compare sama dia. Cuman kayaknya dia juga bagus, apalagi teksturnya light. Tapi yang sejauh ini masih juara si Huxley itu. Yang terakhir dari rangkaian skincare itu ada sleeping mask yang jadi juara umum di hati gue. Itu bener-bener gue suka banget. Itu ada si Laneige Sleeping Mask. Jadi kan gue pakai sleeping mask tuh ada si Laneige, ada si La Coco ini, terus ada si Azarin. Kalau setelah mengkomparkan ketiganya, juara satunya itu si Laneige, juara duanya tuh si La Coco, dan juara terakhirnya tuh si Azarin. Cuma yang bener-bener juara umum banget tuh bener-bener si Laneige, karena dia bikin lembabnya, bikin glowingnya, bikin kenyal banget muka lo. Setelah lo pakai itu efeknya tuh bakal bertahan gitu loh sampai beberapa hari ke depan. Tapi lo kalau misalnya habis pakai Laneige itu besok siangnya langsung main ke sawah, bawa layangan, bercocok tanam, menanam padi gitu ya, itu kan sama aja enggak gitu, kayak lo bakal kena gosong dan polusi dan sebagainya. Cuman kalau misalnya lo habis pakai Laneige dan besok-besoknya berkehidupan yang sewajarnya aja, bakal tetap kerasa si efek lembut, lembab, kenyal, dan cerahnya itu. Oke, segitu aja rangkaian produk skincare yang jadi juara umum di hati gue. Kalau misalnya kalian ada berbeda pendapat atau kalian ada rekomendasi, bisa banget kasih tahu ke gue, karena akhir-akhir ini lagi banyak yang ngasih info nih. Kayak di video fungal acne gue ada yang ngasih info kalau misalnya obat fungal acne itu bagusnya ini kak, gini. Nah itu gue sangat berterima kasih banget nih, karena siapa tahu ada orang-orang yang membutuhkan info-info itu. Terus kalau misalnya kalian mau beli produk-produk yang tadi gue bilang, gue bakal nyantumin linknya di description box, jadi kalian bisa langsung klik dan langsung beli ke e-commerce yang gue arahkan, dan insya Allah trusted, karena itu gue kalau misalnya nggak nyantumin flagship store-nya, official store-nya, atau enggak yang paling banyak penjualannya. Terakhir, kalau misalnya kalian mau lihat review-review pendek gitu, kalian bisa lihat di Instagram gue @gustianapg. Last but not least, I hope it works for you guys. Bye!